Ngopi bareng Dukcapil, ngobrol inspiratif dan inovatif. Bersama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali di Ngopi bareng Dukcapil. Ini episode ke-15. Ada dua sahabat Dukcapil. Salam sehat sahabat Dukcapil. Dukcapil bisa. Kita akan mendengar berbagi cerita inovasi dari Polewali Mandar dan Aceh Tamiang. Anda senang, kami puas, adanya di Kampung Tersipu. Oke. Pak Ses, Pak Tafif, selamat dari teman-teman sahabat Dukcapil kita di Polewali Mandar dan Aceh Tamiang. Silakan. Terima kasih Mas Suryo Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suaranya jauh ya? Nanti kalau suara saya bisa maksudnya? Ya. Didengar. Silakan langsung. Baik. Selamat pagi juga para sahabat Dukcapil, kita semua yang berbahagia. Hari ini cukup berkah saya kira. Kita beruntung sekali. Setiap minggu kita 3 kali paling tidak kita diberi kesempatan untuk menambah ibadah kita gitu. Apalagi hari ini hari Jumat. Paling tidak kita punya kesempatan untuk belajar, karena belajar itu adalah wajib hukumnya. Dan pagi hari ini kita belajar dari dua kabupaten, yaitu dari Polewali Mandar. Selamat pagi Pak Nasir, dan Tamiang Pak Yanto. Ini menarik memang namanya ini. Anda senang, kami puas, kata Mas Suryo Koco. Anda senang, kami puas, di Kampung Tersipu. Siap Pak Sesjen. Siap. Jadi, rasanya nggak sabar ini untuk mendengarkan apa ceritanya ini dari ujung Serambi Mekah sana dengan yang ada di sebelah barat Pulau Sulawesi. Menarik betul ini dirangkai katanya tadi itu. Anda senang, kami puas, di Kampung Tersipu. Apa maksudnya ini? Jadi silakan Mas Suryo Koco, dilanjut kita nanti akan mendengar kayaknya kok menarik sekali. Monggo Suryo Koco. Untuk apa cerita dan mempresentasikan apa ceritanya ini kok Anda senang, kami puas gitu. Apa ceritanya nih? Ini kan diceritakan dan kemudian ditanyakan dulu ya. Ditanyakan dulu saja. Ditanyakan dulu, silakan. Ya, terima kasih Pak Sesjen. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal saya bagus Pak Sesjen. Wah, suara Pak Nasir juga putus-putus. Videonya dulu disetel. Videonya dulu. Operator, videonya bisa dicari. Audio Jungle.
bantu ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, sama juga kalau orang baru lahir, tapi Pak Idan, Ibu Buder, itu kan belum punya nik itu kalau orang baru lahir ya, makanya diambillah niknya dulu orang tuanya untuk sementara. Nanti kalau sudah katakanlah sudah 2 bulan 3 bulan ada yang namanya anaknya, baru dibuatkan nik, mendaftarlah di kantor karena saya nanti dewa pasti kita buatkan akte kelahiran yang nyatakanlah siapa namanya, siapa orang tuanya. Setelah itu keluarlah kartu keluarga kelahiran, itu nanti dipakai untuk membuatkan itu. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Pakai masker ya. Pas kita lagi di Dermagantin dengan beberapa Pak Desa, Audio Pak Jungle. Desa, ada Pak Desa ini, ada Pak Desa lain. Pak juga diadakan saya tentang aktivis, mudah-mudahan Audio Pak Jungle. Desa mengerti apa gunanya dan juga kita coba menertibkan undang-undang perkawinan. Dan ada catatan Audio yang Jungle. kawin dan kita coba menyampaikan kepada beliau yang bisa menikmati dan menyampaikan kepada itu inilah beliau. Audio Jungle. Ya, bisa coksen dulu. Sudah ditayangkan videonya dari Polewali Mandar. Ini perjuangan adik-adik kita, sahabat-sahabat kita menaklukkan medan berat untuk dapat melayani masyarakat kita, untuk membuat masyarakatnya itu puas tadi kan. Oh, yang puas kita rupanya. Anda senang, kami puas berarti. Membuat masyarakat senang. Monggo Mas Triyokoto dilanjut. Oke, semoga audiensnya diterima dengan baik. Sudah bagus. Ya, Pak Nasir, boleh berbagi cerita agenda-agendanya? Tadi sudah disampaikan? Siap, Halo? siap Pak Surya Koco. Siap. Bagaimana cek sound? Bagus soundnya? Sudah bagus soundnya Pak Surya Koco? Terdengar suara saya? Ya, Suara saya terdengar enggak? Suaranya terdengar enggak suaranya? audio Pak Nasir diterima baik di teman-teman atau di saya aja yang ada gangguan? Izin Bapak, Suaranya- ada gangguan sepertinya kita ke Aceh Tamiang dulu aja Pak. Tanya nge-lag Pak di tempat Pak Nasir. Oke. Oke, kita mungkin kita coba ke sebelah dulu. Audi Pak di TV Desa diterima baik. Coba Pak Nasir, boleh? Siap. Berbagi cerita? Selamat pagi Pak Surya Koco. Bagaimana suara saya?
Suara saya Pak. Jelas Pak Koco, suara Pak Koco jelas. Suara Pak Nasir gimana? Tidak jelas terdengar. Suara Pak Taufik dengan Pak Koco jelas. Selamat Oke. pagi. Assalamualaikum. Suara Pak Nasir agak putus-putus Selamat- diterima di selamat- saya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Oke, kita coba menyapa ke Pak Sabrianto dulu, Aceh Tamiang. Halo Pak Sabri. Unmute. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suryo Skoco, Pak Ses, Ibu Diana. Oke, terima kasih. Diterima baik kalau kita di ini dari Pak Sabri. Pak Sabri, kita sudah menerima video tayangan. Kita akan putar dulu. Selesai itu kita coba komunikasi ke Pak Sabri. Saya dulu memang bandel betul, jadi sampai merantau kemana-mana, nggak pernah punya KTP. Jadi karena saya kalau dengar capil nih agak serem, karena itu tadi ujung-ujungnya duit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mursil Sarjana Hukum MKM, Bupati Kabupaten Aceh Tamiang, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mendukung program Kampung Tersipu, Tertib, Tuntas, Administrasi Kependudukan. Program ini merupakan inovasi di Sdukcapil Kabupaten Aceh Tamiang guna menuntaskan permasalahan pelayanan publik, khususnya dalam bidang dokumen administrasi kependudukan. Kita sama-sama mengetahui bahwa betapa pentingnya memiliki dokumen kependudukan agar diakui dan tercatat sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mengucapkan terima kasih setelah hadirnya Kampung Tersipu di Kampung Balingkarang untuk membuat akte kelahiran, KTP, KK, surat tindak, KIA. Sangat mengucapkan terima kasih kepada Dukcapil yang telah hadir secara langsung ke kampung kami. Terima kasih. Saya Heriono, warga masyarakat Kampung Balingkarang, Kecamatan Sekrak, sangat senang dengan kehadiran program Dukcapil, yaitu layanan Kampung Tersipu, membuat dokumen kartu penduduk seperti KTP, surat tindak, akte kelahiran, akte kematian, dan KIA. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dukcapil, best of the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Datuk Penghulu Kampung Balingkarang mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dukcapil Aceh Tamiang yang telah hadir di Desa Balingkarang, yaitu menuntaskan seluruh administrasi masyarakat Balingkarang. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada semua tim. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung Tersipu adalah inovasi Dinas Dukcapil Aceh Tamiang dalam rangka kita melaksanakan perintah Bapak Bupati agar seluruh rakyat Tamiang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap
Nah, hari ini kami berada di Balingkarang, salah satu desa terjauh dari pusat Kabupaten Aceh Tamiang. Kita melayani masyarakat untuk mengurus seluruh dokumen kependudukannya, baik KTP, akte kelahiran, KIA, dan lain-lain. Dengan demikian masyarakat lebih mudah terjangkau dan mudah mengurus dokumennya. Hari ini kita melakukan pendaftaran sambil sekaligus mencetak seluruh dokumen di lokasi. Jadi masyarakat tidak perlu lagi harus datang ke Dukcapil, cukup melengkapi persyaratan dan kita selesaikan dokumennya di sini. Dengan begitu kita harapkan nanti seluruh masyarakat dengan dokumen yang lengkap tidak lagi mendapat kendala di dalam mengakses layanan publik, baik untuk sekolah, untuk kesehatan, dan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Oke, Mas Sepianto boleh berbagi cerita. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setios Koco yang kami hormati, Pak Sekretaris Dirjen, Pak Tabib, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan Kadis Dukcapil, saya lihat ini sebagian sudah bergabung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kasih gambaran sedikit. Aceh Tamiang itu salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara. Wilayahnya terdiri dari 12 kecamatan dan 213 desa, dengan desa Pak Setios Koco. Wilayahnya terbentang dari wilayah pegunungan sampai ke pesisir pantai. Jadi kami punya desa-desa yang berbatasan dengan kawasan hutan, ya, dan punya desa-desa yang berbatasan atau berada di pesisir di Selat Malaka. Ya, penduduk kami hampir 9.487, tapi kalau di data layanan memang sudah mencapai 300.000. Jarak terjauh desa dengan pusat pemerintahan dengan kantor Dukcapil itu ada yang mencapai 60 km, rata-rata di atas 20, kecuali di desa-desa yang memang berada di kecamatan. Jarak tempuh yang lumayan jauh itu harus ditempuh dengan kendaraan dengan kondisi jalan yang 1-2 itu memang lumayan berat, butuh waktu sampai 2 jam Pak Suryo, bisa sampai 2 jam, dan biaya transportasinya juga ada yang sampai 200.000 sekali jalan begitu. Ada yang menggunakan bot, ada yang harus kita menggunakan getek ya. Nah itu Pak Suryo kondisi secara umum Aceh Tamiang. Nah kenapa kemudian kita menggagas inovasi Kampung Tersipu? Ya, kalau bercandaannya ya supaya masyarakatnya tersenyum tersipu-sipu, Pak Sesi, gitu kira-kira. Jadi faktanya adalah bahwa dokumen tertentu ya, akte kelahiran itu masih sangat rendah. Kalau di data kami ya, sampai hari ini akte kelahiran untuk seluruh semua umur ya, semua umur itu baru 51,83%. Jadi ada 144.000 lebih penduduk Tamiang itu belum memiliki akte kelahiran. Sampai 18 itu kita sudah mencapai kurang lebih 94%. Sudah cukup. Bukan dari jarak sana. Bukan dari jarak sana. Iya, itu sampai sekarang di Aceh Tamiang
baru 31% penduduk Tamiang yang punya KIA, ya, anak-anak kita yang usia 0 sampai 17 tahun itu. Tentunya masih jadi tantangan kita, ya. Dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat kita juga masih rendah, masih perlu kita tingkatkan, sehingga kesadaran untuk mengurus sendiri dokumennya ini agak perlu ditingkatkan lah gitu ya. Nah, kita memang dari segi keterjangkauan kemudian menyediakan fasilitas layanan online, apakah dengan WA maupun juga belum bagus. Fasilitas ini Pak Ses ya kurang juga maksimal dimanfaatkan. Jadi tingkat melek teknologinya memang masih kurang memadai, terutama ini memang masyarakat pedesaan ya, yang kalau di Tamiang itu sekitar 60 sampai 70% itu ya wilayah pedesaan yang dari tingkat melek teknologinya ya masih kurang. Kemudian kita menyediakan fasilitas layanan online, tapi ternyata juga belum optimal. Kita juga melatih petugas registrasi kampung, Pak Ses, kita ada petugas registrasi, tapi masih bekerja seperti relawan begitu, semi relawan. Mereka di semua desa ada sekarang, tapi sama juga karena ada tahun lalu, pertengahan tahun lalu kita latih bekerja secara sukarela, tapi masyarakatnya juga belum bergerak untuk mengurus terutama akte kelahiran, akte kematian gitu dan KIA. Nah, kita lalu kemudian berpikir harus ada strategi lain nih di samping berbagai fasilitas atau inovasi yang kita sudah sediakan untuk masyarakat. Ya, antara Dukcapil Aceh Tamiang, kemudian pemerintah kecamatan dan terutama sekali pemerintah kampung, pemerintah desa. Ya, dengan kalau di Tamiang kepala desa ini sebutannya Datuk Penghulu Pak Suryo Skoco. Ya, Datuk Penghulu. Jadi kita justru ini menjadi kolaboratif antara kita dengan Pak Datuk Penghulu dan seluruh perangkatnya. Nah, kita menggagas program ini di mana ya para perangkat desa yang dikomandoi Pak Datuk Penghulu tadi melakukan sosialisasi dan pendaftaran, memfasilitasi pendaftaran ya, melengkapi berkas-berkas adminduk untuk seluruh dokumen tadi, termasuk akte kelahiran, akte kematian, secara door to door. Jadi setelah Pak Datuknya itu komit untuk kita buat kampungnya menjadi kampung tersipu, itu kita panggil seluruh perangkat desanya, termasuk petugas registrasi kampungnya, kita latih kembali, kita refresh kembali terkait dengan persyaratan-persyaratan. Ya, setelah kita latih, lalu beliau-beliau itu bekerja di desanya untuk melakukan sosialisasi dan membantu setiap masyarakat untuk melengkapi persyaratan-persyaratan. Nah, setelah itu kita menyepakati jadwal, kita turun ke lapangan, Pak Ses. Kita turun ke lapangan, bawa tim yang besar, karena seluruh dokumen ini dilayaninya. Seluruh dokumen dengan target 100%. Ya, kita turun dengan alat seluruhnya, ya, termasuk alat-alat yang canggih, bantuan Pak Ses ini, Pak Dirjen, M2M misalnya, itu kita gunakan secara maksimal. Nah, alhamdulillah dalam waktu 2 hari atau 3 hari kita menginap di lapangan, pelayanannya juga bukan hanya siang Pak Suryo, tapi juga malam, karena ada penduduk kita memang siang itu nggak bisa kalau dilayani, karena mungkin jenis pekerjaannya ya Pak Ses ya. Jadi harus kita buka layanan sampai malam. Dan alhamdulillah 2 atau 3 hari satu desa itu biasanya tuntas. Ya, tuntas, kita langsung cetak Pak Ses. Langsung cetak di tempat. Ada desa-desa yang 100% tuntas, 100 pencetakannya, ada yang mungkin karena gangguan jaringan sedikit belakangan kita bawa ke kantor dan kita cetakkan. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah 7 desa atau kampung, dan besok kita akan turun ke desa atau kampung yang ke-8 di Batu Bedulang. Nah, ini kampung-kampung terjauh dulu Pak Ses kita mainkan, kampung-kampung terjauh, sehingga
manfaat kampung tersipu ini lebih optimal karena tadi ada faktor jarak, faktor biaya transportasi Pak Suryo. Jadi kalau yang dekat-dekat itu bisa ke kantor. Nah ini kemudian kita komunikasikan secara terbuka sehingga berlomba-lomba sekarang para datuk pengulu atau para kepala desa yang meminta kampungnya dijadikan kampung tersipu. Memang kita berharap ya program ini diminta oleh para datuk atau Pak Kepala Desa supaya ada sebuah keinginan bersama untuk menuntaskan administrasi kependudukan. Tanpa dukungan, tanpa animo, tanpa semangat para datuk penghulu dan perangkat desa untuk menuntaskan adpinduk penduduknya, tentu kita tidak berdaya juga turun door to door ke rumah-rumah warga. Ini mungkin gambarannya Pak Suryo, Pak Ses. Terima kasih. Ini berarti konsepnya seperti jemput bola gitu ya, Pak Supriyanto. Jadi kemudian dari datuk pengulu atau dari kampung yang bersangkutan mengajukan permohonan atau inisiasi sehingga kemudian langsung full tim diturunkan mungkin 2 atau 3 hari untuk menuntaskan karena memang ada dukungan atau ada harapan dari kampung yang bersangkutan atau dari datuk pengulunya, otomatis mereka akan menggerakkan warganya untuk melakukan pendataan administrasi kependudukan. Kira-kira gitu, Pak Zabri. Secara umum kelihatannya seperti itu Pak Suryo. Tapi memang jemput bola kita selama ini untuk perekaman dan lain-lain itu sebenarnya memindahkan layanan saja. Ya. Artinya kalau ada koordinasi dengan kepala desa atau dengan camat, yaitu untuk sekedar menginformasikan kepada warga besok Dukcapil akan datang untuk pelayanan. Kalau kampung tersipu ini memang agak sedikit berbeda. Kita mendorong strategi kolaborasi. Ya. Karena kita menyadari untuk mengejar tuntas itu tadi, artinya mengejar 100% target pencapaian kepemilikan dokumen kependudukan itu tidak mungkin dilakukan dengan sekedar memindahkan layanan. Betul. Ini harus dilakukan dengan kerjasama, komitmen, dan door to door-nya para perangkat desa mendata, membantu masyarakat untuk melengkapi persyaratan. Kalau sekedar mencetak itu teknisnya menurut saya nggak terlalu sulit karena teknologi Dukcapil sudah sangat mumpuni untuk kita bisa mencetak seluruh dokumen di mana saja sepanjang ada jaringan seluler. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menggerakkan para kepala desa dan perangkatnya sehingga punya visi yang sama, punya misi yang sama, punya motivasi yang sama untuk menuntaskan administrasi kependudukan seluruh rakyatnya. Ini saya kira itu yang paling penting sebenarnya. Untuk mencapai titik itu adalah sesuatu yang sangat krusial kita lakukan. Kalau itu sudah tercapai, maka pekerjaan teknisnya akan lebih mudah. Jadi agak sedikit berbeda Pak Surya, mohon maaf ya. Ya, artinya yang kemudian secara spesifik dari kampung tersipu ini adalah bagaimana membangkitkan keinginan dari datuk pengulu untuk kemudian kampungnya ini semua warganya punya terregistrasi atau terdokumentasi data kependudukannya, kira-kira seperti itu ya. Betul, Pak. Nah, yang mungkin menjadi pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana ketika kemudian satu kampung kemudian menjadi kampung tersipu itu mendapatkan manfaat atau apresiasi dari pihak Pemda. Apakah ada sesuatu yang kemudian menjadi himbauan dari bupati atau kemudian ada apresiasi ketika kampung ini sudah pendataannya sudah sekian persen kemudian mendapatkan manfaat atau kemudian lebih pada mengedukasi datuk pengulu untuk kemudian kalau punya data-data kependudukan maka akan ada kemanfaatan untuk desa. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Suryo, Pak Ses. Jadi kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap dan benar itu tentu manfaatnya baik ke masyarakat, ke pemerintah kampung maupun ke pemerintah
kabupaten dan pusat itu sangat penting ya. Dari segi masyarakat misalnya dengan adanya layanan seperti ini, mereka bisa lengkap dan benar data dan dokumennya, maka tentu saja menjadi satu entry point yang memudahkan mereka dalam mengakses layanan publik. Ya, selama ini kita sadari Pak Suryo bahwa masyarakat kita yang tidak lengkap dokumennya maupun yang tidak benar dokumennya, tidak update terutama, sering sekali menghadapi situasi yang kepepet pada saat membutuhkan layanan publik. Jadi ingin mendapat bantuan COVID misalnya, bantuan UKM, waktu ingin mencairkan dananya, wah itu data NIK-nya atau adminduknya belum beres, belum sesuai misalnya. Wah itu pasti kepepet. Lalu datang buru-buru ke capil dan lain sebagainya. Nah, situasi kepepet ini tentu harus kita hindari. Ada situasi yang punya peluang untuk misalnya para calo-calo misalnya itu memanfaatkan gitu ya. Jadi itu bersama dari segi masyarakat. Jadi dengan lengkap dan benar adminduknya, otomatis semua layanan publik itu menjadi sangat mudah bagi mereka untuk mendapatkannya. Kemudian dari segi Pak Datuk Penghulunya sendiri, Pak Ses ya, Pak Suryo, saya cerita sedikit pengalaman masa COVID ini ya. Masa COVID ini banyak sekali bantuan yang diberikan kepada masyarakat, termasuk yang sumber dana desa. Ya, masyarakat kita di desa itu kadang-kadang ada yang sudah pindah tinggal di desa tersebut itu, tapi belum melakukan proses pindah secara administrasi. Nah, padahal mungkin kondisinya karena kondisi kemiskinannya mereka berhak dapat BLT. Nah, ini Pak Kepala Desa ini kan atau Pak Datuk Penghulu ini kan jadi dilematis. Ya, dilematis, diberi bantuan, beliau ini bukan penduduk desanya karena secara administrasi belum pindah, tidak diberi bantuan, dibully habis-habisan. Ini zamannya membuli Pak Suryo, termasuk di desa dengan medsos ini luar biasa juga. Jadi akhirnya dilema. Nah, ini makanya kemudian dengan tertibnya administrasi kependudukan masyarakat, Pak Datuk ini kemudian ya enggak repot-repot lagi dalam hal tadi menyalurkan bantuan-bantuan. Termasuk juga dalam pengalokasian alokasi dana desa, menghitung ADD-nya Pak Suryo. Jadi kabupaten dalam menghitung ADD dengan tertib adminduk ini itu otomatis lebih sesuai dengan kondisi realnya ya gitu. Nah, bagi Pemda tentu saja tertib administrasi ini menyebabkan nanti memudahkan dalam perencanaan, mungkin juga pemilihan kepala desa untuk pemilu dan sebagainya. Nah, kami dengan untuk kampung-kampung yang sudah menjadi kampung tersipu, ini nanti akan ada reward dari Pak Bupati. Ya, reward dari Pak Bupati tentu saja terkait dengan untuk tindak lanjut pembangunan mereka, dan secara secara tidak langsung sebenarnya untuk Datuk Penghulu yang berhasil membuat tertib dan tuntas administrasi kependudukan itu menjadi prestasi tersendiri yang kemudian mendapatkan ya apresiasi juga dari masyarakat gitu. Jadi ini banyak faktor positifnya, manfaatnya yang sehingga makanya Pak Datuk ini mulai berlomba-lomba untuk minta dijadikan kampung tersipu gitu Pak Suryo. Oke, jadi terbayang tadi saya ketika kemudian ada program ini, ada apresiasi, ada manfaat, maka kemudian Datuk Penghulu berlomba-lomba untuk menjadikan kampung tersipu. Jadi kembali kita mendapatkan satu gambaran bahwa sinergitas dari para pihak ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Pak Taufik silakan memberikan respon, apresiasi, komentar dari program kampung tersipu. Baik, kalau saya lihat tadi dua-duanya yang sudah ditampilkan oleh Lukman dan juga oleh Cetamia, dua-duanya memang salah satu bentuk dari upaya kita yang namanya jemput bola, ya,
untuk pola mendekati masyarakat dalam upaya untuk membahagiakan masyarakat. Jadi ini salah satu metode memang. Mudah-mudahan ini dari Polman bisa sudah sehat lagi, mudah-mudahan. Jadi nanti bisa berkomunikasi. Tapi kalau tidak, saya akan sampaikan sekarang ini bahwa dua-duanya ini adalah satu model yang bisa juga ditiru terutama oleh daerah kabupaten yang memang agak remote, yang agak jauh. Karena kalau yang gampang komunikasinya, kemudian gampang transportasinya, internetnya bagus dan lain sebagainya, itu sudah ada upaya-upaya sistem yang dibuat yang beberapa episode yang lalu ditampilkan itu bisa untuk ke sana. Nah, ini adalah contoh yang bisa dipakai untuk teman-teman yang memang agak jauh, masih infrastrukturnya kurang bagus. Ini upaya yang luar biasa. Jadi satu kegiatan datang ke titik tentu kan lama sekali. Kalau di Aceh Tamiang ada 100 desa, maka akan ada berapa sekian tahun lagi. Oleh karena itu, maka ketika datang itu sekaligus tentu harus diberikan sosialisasi yang baik tentang Adminduk gitu ya, sekaligus diberi pelayanan yang membawa kesan bagi masyarakat sehingga Dukcapil itu sudah ada di benaknya masyarakat, maka ketika dia merasakan sesuatu kebutuhan terkait dengan Adminduk, maka dia ingat Dukcapil dan kemudian dia akan bergegas untuk mengurus administrasinya. Jadi yang namanya ada sosialisasi yang bagus, kemudian ada pemberian pelayanan yang betul-betul membuat kesan. Tadi ada 3 orang yang bicara di Aceh Tamiang tadi bagus semua. Saya lihat ekspresinya itu sangat tulus betul. Itulah ekspresi orang-orang atau anak-anak yang betul-betul berbahagia. Nah, itu yang harus diciptakan terus, bukan hanya oleh Aceh Tamiang, tapi oleh tempat-tempat yang lain. Karena minimal itu orang-orang kampung atau desa itu akan betul-betul merasa terhormat dan merasa bahagia ketika didatangi oleh orang-orang kota, orang-orang yang membawa sesuatu yang untuk bekal mereka, KTP misalnya, atau akta. Itu kan bekal yang luar biasa mereka perlukan. Bayangkan kalau misalnya harus datang, ini kok didatangi dan gratis lagi, dan penuh dengan sukacita, karena memberi pelayannya itu Pak Kadis dan timnya semuanya dengan penuh bahagia. Kalau niatnya ibadah memang bagus jadinya. Jadi seperti itu. Nah, yang harus create oleh semuanya adalah bagaimana keberlanjutan dari cerita kita ini. Nah, ini bagaimana keberlanjutannya ini. Jadi ketika ada masyarakat, ada 1 desa, 2 desa, 3 desa, seterusnya, itu sudah merasa bahagia dengan kehadiran Dukcapil, maka kita ini yang harus memaintain itu. Ya kan? Berarti pelayanan kita harus terus kita tingkatkan. Gitu. Dan komunikasinya harus terus dibangun dengan baik. Ya kan? Maka pada saatnya mereka itu sudah bergerak sendiri dan sudah bangun sendiri. Ini yang harus kita ciptakan semuanya saja, bukan hanya Aceh Tamiang maupun Polewali Mandar. Itu dulu Mas Suryo Koco, silakan dilanjut. Oke, terima kasih Mas Taufik. Kita akan jeda sesaat sambil mencoba melakukan komunikasi dengan Polewali Mandar. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Bareng Dukcapil. Assalamualaikum. Oke, kembali ke Ngopi Bareng Dukcapil. Kita menyapa ke Pak Nasir. Halo, selamat pagi Pak Nasir. Halo, Pak Nasir. Pak Nasir, halo. Mic-nya. Ya, silakan. Ya, makasih Pak Suryo Koco. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Asisten yang saya hormati,
Pak Direktur Cermati, Pak Surya Koco, teman-teman dari pimpinan OPD se-Indonesia. Izinkan kami dari Dukcapil Pulau Mandar pada hari ini, pada pagi ini kita mencoba untuk ambil satu inovasi adalah Anda senang, kami puas. Ya, silakan Pak. Halo. Kecamatan Pegunungan. Ya memang sebetulnya medannya sangat luar biasa Pak Asisten. Kami harus melewati satu sungai sampai 2 gunung dengan menggunakan kendaraan roda 2. Karena memang untuk roda 4 itu tidak bisa, sehingga memang kami berupaya bagaimana bisa menyenangkan masyarakat. Oleh karena itu barangkali pada kesempatan ini kami sangat bersyukur karena kami bisa tampil se-Indonesia. Bapak Jadi yang saya hormati Pak Surya Koco, kalau kita melihat dari medannya Pulau Mandar, halo. Halo Pak ada Nasir. kendaraan roda 4 namanya motor trail, ya. Oleh karena itu barangkali kami sangat senang bisa menayangkan ini daripada penayang-penayang daripada Dukcapil. Kemudian Pak Surya Koco, Pak Asisten, kami juga sebetulnya punya namanya inovasi Simpeda. Simpeda itu adalah merupakan salah satu inovasi bagaimana bisa kita mendekatkan pelayanan kepada masyarakat berupa akta kelahiran dan akta kematian pada saat mereka lahir, katakanlah di rumah sakit atau mereka lahir di puskesmas, kami langsung memberikan semacam akta kelahiran sebelum mereka keluar dari rumah sakit. Yang penting namanya lengkap, orang tuanya lengkap, insya Allah mereka bisa kembali pulang oleh kado akta kelahiran dan akta kelahiran di satu rumah sakit maupun di puskesmas. Itu mungkin Pak Surya Koco yang saya bisa sampaikan terkait mungkin dengan inovasi-inovasi lain, misalnya bagaimana pencetakan, bagaimana perekaman, insya Allah kami bisa melaksanakan secara baik dengan catatan layanan aplikasi bagus, kemudian SDM kita lumayan, kemudian sarana dan prasarana yang memang kita bisa penuhi. Sekian demikian Pak Surya Koco, singkat, silahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak, terkait dengan layanan-layanan itu, apakah ada juga layanan yang seperti tadi disampaikan dari Aceh Tamiang tadi tentang kerjasama atau dukungan dari pemerintah desa di Poliwali Mandar? Siap. Jadi kami terus terang 16 kecamatan kami sudah pernah kerjasama dalam bentuk PKS. Juga memang kemarin kami sudah berupaya untuk membuat perjanjian secara tertulis kepada semua OPD dan semua kecamatan. Tinggal mungkin kita minta semacam kepastian regulasi dari pusat Pak Surya Koco. Kemarin kami sudah membuat beberapa OPD termasuk dinas kesehatan, kemudian dinas PMD, rumah sakit, kemudian sosial nakes dan beberapa OPD. Tapi sampai sekarang ini belum ada semacam legalitas dari pusat. Insya Allah kalau ada itu Pak, kami akan memudahkan untuk bisa memberikan semacam data-data kepada semua OPD. Karena memang kami butuh Pak Surya Koco, kami butuh misalnya bagaimana dengan dinas sosial, misalnya ada semacam data-data penerima Raskin, penerima Rastra, penerima mungkin PKH. Nah kalau itu sudah ada, kami juga sangat memudahkan untuk bisa memantau dan melihat seperti apa data-data by name, by nick, by address kepada OPD-OPD yang merupakan perjanjian kita antara OPD. Itu mungkin Pak Surya Koco. Oke, terima kasih. Pak Taufik, ini sepertinya masih ada yang perlu diberikan dukungan atau mungkin ini menjadi kesempatan dari Pak Taufik bisa menyampaikan sebenarnya kerjasama antar OPD, kerjasama dengan
dinas-dinas terkait dan seterusnya, itu payung besarnya seperti apa? Karena saya melihat ada sahabat Dukcapil yang sudah agresif melakukan kerjasama, tapi kalau dari Pak Nasir kita masih mendengar ada pengharapan tentang kebijakan dari pusat seperti apa. Monggo Pak Tauhib sekaligus memberikan pencerahan kepada sahabat Dukcapil. Terima kasih Mas Suryo Koco, terima kasih Mas Nasir, Pak Nasir, Mas Eprianto dan semuanya. Jadi ya beberapa kabupaten kota, beberapa dinas Dukcapil sudah banyak sebenarnya. Bahkan Pak Dirjen juga sudah menyatakan menghimbau betul kalau mau nilainya, levelisasinya itu naik, gampang. Salah satunya adalah dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan lembaga pengguna. Lembaga pengguna itu siapa? Ada dua. Yang pertama adalah ya kalau di daerah namanya OPD. Semua OPD, banyak itu OPD. Minimal ada 31 dinas kalau nggak salah dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah BHI. BHI itu adalah Badan Hukum Indonesia. Badan Hukum Indonesia itu banyak sekali. Ada rumah sakit, ada macam-macam ya, ada sekolah, ada kampus misalnya dan lain sebagainya, ada lembaga-lembaga swasta yang lain, ada yang namanya kecamatan, ada yang namanya desa. Artinya bahwa itu Pak Nasir nanti baca Permen 102 ya, Permen 102 di sana tentang kerjasama. Di sana bahkan sudah diperintahkan, makanya Pak Nasir mungkin sekarang masih di level 1 atau level 2, kalau mau naik level itu tadi caranya. Ya, jadi segera, dan itu sudah banyak. Jadi Dinas Dukcapil itu melakukan kerjasama dengan OPD, salah satunya tadi disebut Dinas Sosial, tadi disebut gitu kan? Dinas Kesehatan, semua dinas boleh silakan. Kemudian desa, tadi disebut desa. Desa itu kalau punya 100 desa, kerjasama dengan 100 desa, banyak itu kerjasamanya. Dan itu silakan. Jadi ada beberapa kabupaten itu yang sudah semua desa. Masih belum, berarti masih 0 ini tadi. Dan ini semua saja yang mendengarkan ini, silakan. Mungkin juga ada kerabat desa di sini, silakan. Jadi bisa kerjasama dengan Dinas Dukcapil. Tapi kerjasamanya seperti apa? Nah ini yang perlu saya jelaskan. Kerjasamanya namanya di sana adalah kerjasama pemanfaatan data kependudukan, ya, perjanjian bersama pemanfaatan data kependudukan. Nah, jadi pemanfaatan yang kita berikan itu apa? Hak akses untuk memverifikasi data kependudukan. Tadi Pak Nasir sebutkan memberikan data, ini yang tidak boleh. Karena kita hanya memberikan hak akses verifikasi data kependudukan, kita berikan hak akses sepenuhnya kepada desa, kepada OPD segala macam untuk ya memanfaatkan datanya Dukcapil. Tetapi Pak Kadis siapapun yang ada di Dukcapil tidak boleh memberikan datanya itu kepada siapapun, dinas atau desa. Bukan itu. Jadi menggunakan akses, dengan menggunakan akses itu maka desa, OPD semua dapat leluasa melihat, mengakses datanya Dukcapil. Tetapi Pak Nasir tidak memberikan data. Tadi disebutkan by name, by address, diberikan, enggak boleh itu. Ya, tidak boleh. Kalau sudah terlanjur waktu kemarin-kemarin, ayo bertobat dulu itu sekarang. Karena ada hukumannya itu. Ada hukumannya kalau sampai itu terjadi. Oleh karena itu, silakan baca Permen 102, kemudian laksanakan dengan baik. Kalau ada kesulitan, kalau ada masalah apa-apa terkait dengan perjanjian kerjasama, nanti bisa berkomunikasi, berkonsultasi. Boleh dengan saya, boleh dengan teman-teman semuanya. Kan semua sudah tahu nomor handphone saya kan, Pak Kadis. Nah, gitu kira-kira. Demikian, Mas Suryo Putra. Pak Ses, ini mungkin yang menarik adalah kadang-kadang yang saya sempat temui, salah satunya adalah ketika ada keinginan untuk melakukan kerjasama dan seterusnya, satu mungkin
beberapa kali selalu kita coba tanyakan kepada teman-teman yang sudah melakukan kerjasama bagaimana berproses komunikasi dan seterusnya. Tetapi ada juga mungkin ada juga hambatan karena belum ada contoh atau model. Oh, kalau kerjasama formulnya seperti apa dan nah, ini mungkin bagian teman-teman dari Dukcapil bisa sharing juga ke kerabat Dukcapil. Silakan. Saya jelaskan singkat sekali ya. Silakan. Pak Dirjen itu, Dukcapil itu sudah bekerja sama dengan 2.860 lembaga. Jadi kalau mau contoh udah ada 2.860 contohnya. Mau dengan yang model mana? Ada. Jadi kalau hanya dengan kerjasama dengan satu hari itu selesai. Caranya adalah gitu ya. Caranya nih singkat sekali saya beritahukan karena hanya 2 menit ini. Caranya adalah Pak Kadis seluruh Indonesia silakan ajukan surat permohonan kepada Pak Dirjen. Permohonan ya pemanfaatan kerjasama pemanfaatan data kependudukan. Sebutkan di sana siapa yang akan kerjasama. Kadis dengan Dinas Sosial sebutkan. Ke Dinas Sosial Kabupaten Polman. Terus tujuannya apa? Untuk verifikasi data bantuan sosial misalnya atau apapun namanya ya. Terus kemudian itu dua poin ya. Siapa yang akan lembaganya, tujuannya apa? Kemudian elemen datanya apa yang akan diakses. Dukcapil itu kan memiliki 31 elemen data. Di antaranya ada NIK, ada nama, ada kakak, nomor kakak, ada tempat tanggal lahir, nama orang tua, mana yang akan bisa dilihat oleh Dinas Sosial dari data-data 31 itu. Sebutkan di dalam surat itu. Misalnya nik, nama, ini gitu kan. Setelah itu sebutkan data balikan apa yang akan diberikan kepada kami, kepada Dukcapil, kepada Pak Nasir, kepada Pak Sepri. Ya, data balikannya misalnya kan apa saja boleh, macam-macam. Kalau di rumah sakit namanya nomor pasien misalnya, atau nomor rekam medis, misalnya seperti itu. Itu seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sebutkan di sana durasinya 1 tahun, kerjasamanya 1 tahun. Selesai. Kalau ada itu di saat itu disebutkan di dalam surat, maka setahu saya sampai hari ini itu langsung akan disetujui oleh Pak Dirjen. Namun tidak disetujui kalau salah satu dari yang saya sebutkan tadi itu tidak lengkap, ya, gampang sekali. Itu cara-caranya. Dengan kata lain terkait dengan kerjasama itu adalah seperti iklan sedikit, just do it. Itu saja, gampang sekali. Tapi yang mengajukan suratnya adalah Dinas Dukcapil, bukan Dinas Sosial, bukan Bupati. Ya, kira-kira itu. Nanti kasih, sudah habis waktunya nih. Terima kasih. Terima kasih. Itu Pak. 1 menit kalau bisa ada komentar Pak Ses. Silakan boleh. Semenit. Izin Pak Ses. Jadi kita baca Permen 104, kami tidak pernah lagi memberikan data kepada siapapun OPD. Kami hanya membuatkan hak akses. Contoh kemarin 2 tahun lalu Pak dari KPU minta data, bilang kami tidak kasih data. Kami hanya memfasilitasi bagaimana KPU pusat dengan KPU pusat untuk bisa mengakses data-data. Jadi mohon izin Pak Ses, kami tidak memberikan data kepada OPD lain. Siap. Saya harus menjelaskan Pak Mas Suryo Koco, ini sangat krusial dan sangat penting yang disampaikan Pak Nasir ini. Betul. Jadi kerjasama yang dapat dilakukan oleh kabupaten maupun provinsi adalah kerjasama dengan lembaga-lembaga yang bukan vertikal, ya, lembaga-lembaga daerah, bukan vertikal. KPU itu adalah lembaga vertikal. KPU pusat sudah kerjasama dengan Dirjen Dukcapil. Karena KPU itu provinsi, KPU kabupaten itu anak-anaknya KPU pusat. Itu lembaga yang vertikal. Contoh demikian juga Kementerian Agama, Kepolisian, Kementerian Keuangan, Tentara Republik Indonesia, itu adalah instansi-instansi vertikal. Perbankan, BCA, BNI, BRI yang nasional itu adalah vertikal, tidak perlu kerjasama dengan mereka. Nah, kalau ada KPU daerah minta data, misalnya tadi kan disebutkan itu kan, maka nanti Pak itu sudah ada edarannya Pak Dirjen itu Pak Kadis. Jadi dijawab di sana bahwa
kami mohon maaf tidak bisa memberikan datanya. Silahkan Anda dari KPU ya, silahkan Anda gunakan hak akses yang sudah diberikan oleh Dirjen Dukcapil. Kalau nggak jelas lagi, silahkan Anda berkomunikasi dengan KPU Pusat. Clear. Maka nanti akan dijelaskan oleh bapaknya yang di pusat itu. Karena sudah diberikan hak akses untuk seluruh Indonesia. Begitu. Jadi biar Pak Nasir hidupnya tenang di sana itu. Demikian saya kira ya. Ya, terima kasih. Luar biasa ini waktu kita Siap, Ades. Maaf. Oke, siap. Waktu kita terbatas dan sudah sampai di penghujung acara. Tadi sedikit ada di komunikasi. Yang jadi menarik adalah bagaimana hak akses atau pemanfaatan dari Dukcapil ini sangat terbuka dan memang sepertinya sosialisasi atau pemberian informasi dari Dukcapil tentang pemanfaatan data ini mungkin perlu ada sesi khusus mungkin jadi di program mungkin kita akan memberi itu supaya kerabat desa atau masyarakat jadi paham bagaimana ruang-ruang kesempatan untuk ada kerjasama pemanfaatan data dan teman-teman sahabat Dukcapil di daerah juga paham bagaimana atau di mana kerjasama yang ada di pusat itu berarti mereka tinggal langsung memanfaatkan komitmen kerjasama yang sudah berjalan. Beberapa bagian tadi sudah jelas, lembaganya jelas, datanya untuk apa, kemudian feedbacknya apa yang akan diberikan, dan kemudian yang terakhir adalah waktu kerjasamanya berlangsung berapa lama seterusnya. Oke, Dukcapil, kerabat desa, tanpa terasa sudah sampai di acara kita. Terima kasih sudah bergabung. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam sehat sahabat Dukcapil. Dukcapil bisa. Terima kasih. Ngopi bareng Dukcapil. Ngobrol inspiratif dan inovatif. Bersama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.